Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Susilo Wibowo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini ada sebuah pertanyaan dari Bambang Fitriman. Di video cara memperbaiki TV Sharp LC24LE 175i mati total. Dalam kurung gacun plus boost converter. Tuh, TV-nya kan akhirnya hidup, bisa dipakai untuk nonton. Tapi yang dipertanyakan sama Bambang Fitriman adalah, Bang mau tanya, saya punya TV merek yang sama. TV LED saya itu indikasinya suara ada, backlight hidup, tapi tidak ada gambar. Warnanya blank biru gitu ya. Sudah ditekan inputnya pada remote tidak bisa. Saya lihat dekat tikon mainboardnya ada yang hangus. Solusinya gimana bang? Ganti tikonnya. Gampang ya. Padahal pertanyaannya Bambang Fitriman sepanjang itu. Saya kasih bonus deh, bonus analisis forensik. Cilah forensik. Analisis apa ya enaknya sebutnya? Analisis ya, karena ini kan kerusakan ya, buahnya adalah kerusakan, berarti kan ada pohonnya, ada akarnya gitu, ada sistem kerjanya. Kenapa kok buahnya tuh tiba-tiba rusak kan gitu ya. Itu apa ya, biasanya disebutkan forensik sih. Gini deh, untuk Bambang Fitriman, kenapa kok ngeblank ya? Biasanya memang ngeblank itu yang rusak adalah tikon. Tikon itu terletak di bagian luar dari mesin. Biasanya kalau mesin TV itu kan mesinnya ada yang satu, ada yang dua. Kalau yang satu itu gabung sama power supply atau pakai adaptor, sama mesinnya gabung jadi satu. Kalau yang dua mesin biasanya adaptor atau regulator dan mesinnya dipisah. Akhirnya dia pakai dua. Tapi meskipun satu atau dua mesin, TV itu ada satu tambahan PCB kecil atau PCB panjang yang biasa disebut tikon. Tikon itu pemirsa, tikon itu ada beberapa komponen di dalamnya, dan tikon itu biasanya digabungin sama kabel fleksibel. Nah, itu agak sensitif itu benerinnya. Jadi kalau untuk memperbaikinya, coba cek tikonnya. Komponen itu kan udah dapat kisi-kisi ya untuk Bambang Fitriman. Kan udah nemuin kerusakan pada sebuah komponen yang ada di tikon. Komponennya itu lepas aja, ganti dengan komponen yang baru. Atau kalau misalnya Bambang Fitriman punya tikon yang lain dengan TV yang sama serinya, ganti aja gitu. Pertanyaannya, kalau memang benar-benar nggak ada itu yang namanya komponennya atau tikonnya memang benar-benar nggak ada, gimana caranya? Kalau tikonnya nggak ada, nggak mungkin karena tikonnya ada tapi komponennya rusak. Nah, komponen itu aja diganti dengan komponen yang baru atau komponen yang second. Gimana kalau ukurannya ada yang nggak sama? Gak apa-apa, coba aja tes pakai yang nggak sama. Biasanya bisa hidup, tapi jangan yang terlalu signifikan ya perbedaannya. Nanti biasanya mungkin resistornya kebakar, resistornya ukuran 1 ohm. Nanti pemirsa ganti yang 1 mega ohm, ya pasti nggak bisa. Gitu loh ceritanya. Baiklah hidup tapi tidak ada gambar. Baiklah hidup tapi tidak ada gambar. Sudah ditekan inputnya pada remote tidak bisa. Iya gitu aja cara memperbaikinya. Coba ganti tikonnya. Kalau untuk TV ini saya yakin banyak kok. TV ini banyak pemirsa. Dan TV ini sering rusak. Tapi saya nggak tahu ya persentasenya. Cuman saya memang sering mendapati kerusakan TV itu, salah satunya adalah tipe TV tipe ini maksudnya gitu. Yang sering ada di bengkel-bengkel, yang sering apa tuh layarnya rusak tuh, kayak gitu-gitu.
Biasanya tikonnya ada, beli aja tikonnya, terus ganti dengan baik, yang rapi, masangnya, nyoldernya pun yang rapi, kalaupun harus ngelem dilem yang rapi. Sampai benar-benar sembuh total TV-nya. Saya tambahin lagi lah ya. Untuk di TV saya ini pemirsa, kemarin gejalanya tuh memang dia mati total. Abis itu kan ada dioda yang putus tuh, dioda IN4007. Jadi diodanya saya ukur ceritanya. Ada 2 buah dioda yang putus. Diodanya saya ukur, wah ternyata diodanya putus. Bukan putus, bocor. Ternyata diodanya bocor, los, dol dia. Depan belakang tuh tembus. Waduh gimana? Akhirnya saya pergi ke toko elektronik pemirsa untuk beli dioda dengan tipe yang sama IN4007. Habis itu dioda 2 buah itu saya pasang, tep, saya solder, saya gunting kaki-kakinya yang kepanjangan itu, kemudian saya pasang, kemudian saya pasang lagi kabel fleksibelnya, saya pasang lagi kabel-kabel audio, kabel input tegangan dari AC cord. Begitu saya cek pakai avometer, yes, ternyata benar-benar kelihatan sembuh pemirsa. Di jarum avometer yang sebelumnya itu mentok alias dia korslet, begitu saya ganti dioda dia nggak mentok dan nggak korslet lagi. Ternyata ada sedikit perubahan lah gitu. Lambung continuity-nya masih tetap hidup warna merah, cuman tetap aja sih. Ini ada sedikit perubahan dari pengukuran yang pertama sama pengukuran yang terbaru itu. Jadi begitu saya colokin ke arus listrik 220 volt, karena saya yakin itu nggak korslet, ternyata langsung MCB rumah saya turun gara-gara ada yang meledak di TV-nya dan keluar cercah sinar terang gitu, warna kayak warna petir gitu pemirsa. Meledak, terus MCB rumah saya turun. Saya perhatikan lagi. Akhirnya saya duduk bentar, agak-agak 1 menit saya biarin dulu, terus saya hidupin MCB-nya. Saya agak perhatikan, saya cek lagi videonya, ternyata yang meledak itu ada di bagian kaki apa? Kaki IC driver MOSFET. Wah, asik kan? Kaki IC driver MOSFET yang kakinya tuh ada 6. IC-nya itu kakinya ada 6. Lalu rusak drivernya. Kalau MOSFET-nya yang rusak, MOSFET yang bisa dibeli, tapi kalau drivernya biasanya susah dicari. Akhirnya saya cek gitunya pemirsa. Wah, kalau drivernya rusak, jangan-jangan MOSFET-nya rusak juga. Jadi MOSFET-nya saya cek. Begitu MOSFET-nya saya cek, ternyata saya nemuin MOSFET-nya rusak. Korslet kemana-mana dia. Pokoknya jarum avometer saya itu kalau dibuat ngukur kaki-kakinya selalu sambung mentok gitu. Pokoknya di dalam tuh udah nyambung jadi satu lah. Nggak ada jalur yang tersekat sama sekali di dalam itu. Udah lost dol. Habis itu saya catat tipe MOSFET-nya. Terus saya catat juga tipe dari driver bukan driver MOSFET sih sebetulnya. Driver ini loh, saya lupa ya. Driver apa ya? PWM. Nah, driver PWM pemirsa. IC driver PWM-nya itu saya catat. Terus saya pergi ke toko elektronik, saya cari komponen 2 buah itu di toko elektronik langganan saya. Saya carilah pemirsa. Ternyata saya nemuin dua-duanya pemirsa, ada. MOSFET-nya ada. Terus ininya lagi, IC drivernya itu ada. IC driver yang lama itu pecah IC-nya.
kesambar petir kayaknya. Sekringnya pun pecah juga. Jadi enggak ding, saya tambahin lagi karena ada sekring yang rusak. Jadi sekring itu saya beli juga. Sekringnya putus ding. Tadi saya lupa dari awal belum cerita. Sekringnya putus. Jadi sekringnya saya belikan lagi yang baru. Terus MOSFET sama driver, IC driver PWM. Saya pasanglah ketiga komponen itu pemirsa. Plus dioda yang tadinya putus lagi karena korslet tadi, saya pasang lagi, saya belikan yang baru lagi, saya pasang lagi. Berarti udah berapa komponen yang saya ganti. Saya udah menggunakan dioda 4 buah karena yang 2 buah yang pertama rusak. Dioda 2 buah. Maaf pemirsa, saya batuk. Dioda 2 buah, 1 buah MOSFET dan 1 buah sekring, 1 buah IC driver. Berapa tuh? Ada 5 komponen ya. Begitu saya pasang semua. Habis itu saya colokin ke arus listrik 220 volt. Begitu saya cek pakai voltmeter nggak korslet ya. Nggak kelihatan korslet, langsung saya tes pakai IC, saya colokin ke arus listrik 220 volt. Ternyata TV-nya tetap nggak hidup, nggak keluar standby sama sekali, lampu indikatornya nggak hidup sama sekali pemirsa. Zong, penggantian 5 komponen atau 7 komponen nggak berhasil sama sekali. Otak-atik sana sini, jangan-jangan resistornya nih yang rusak. Resistornya saya ganti, saya belikan yang baru, saya pasang, masih belum sembuh juga pemirsa. Oh mungkin ada yang nggak bener nih sama elko-nya saya beli yang baru, saya pasang, masih belum bener juga. Oh jangan-jangan terus. Oke, sampai akhirnya capek pemirsa. Habis itu saya pergi ngopi. Terus pikir, kan saya punya gacun 21 in di rumah. Kenapa nggak saya tes aja? Gitu ceritanya pemirsa. Akhirnya saya pulang dari kedai kopi. Mungkin kalau pemirsa pernah ngeliat story saya di kedai-kedai kopi lagi ngopi, itu lagi cari inspirasi sekaligus lagi istirahat pemirsa. Karena nyervis itu kan capek ya. Begitu saya pulang, saya ambil gacun yang 21 in. Saya pasanglah gacun untuk menggantikan driver PWM yang IC-nya ada 6 kaki itu pemirsa. Jadi saya beli gacun yang 21 in. Di gacun itu kan ada kabel 3 warna ya. Kabel warna merah itu kabel yang bakal ditempelin ke kutub positif dari elko. Ya dari elko ya pemirsa. Kutub positif dari elko itu biasanya nyambung sama sama MOSFET yang bagian drain ya, kita sambung di situ. Terus yang hitam kita sambung ke negatif elko. Nah negatif elko itu biasanya nyambung sama negatifnya dioda. Nah sambung di situ dioda penyarah arus ya. Terus satu lagi yang kabel warna biru kemana? Yang kabel warna biru itu ke ini namanya optocoupler. Kabel warna biru kita sambung ke optocoupler, tapi jangan lupa kaki optocouplernya itu dilepas dulu. Habis itu baru saya sambung kakinya di situ. Pemirsa bisa tonton di video saya di cara memperbaiki TV Sharp LC24LE 1751 mati total. Di situ saya jelasin secara lengkap. Nah, begitu udah saya pasang, ternyata TV-nya belum selesai pemirsa. Ternyata begitu saya hidupin, ternyata TV-nya bener hidup pemirsa, dan tegangan itu akhirnya keluar. Tegangannya berapa volt ya, saya lupa. Tegangannya keluar, ada 12 volt kalau nggak salah saya. 12 atau 24 gitu. Akhirnya tegangannya keluar pemirsa. Terus saya tes TV-nya. Wah ternyata TV-nya hidup. Tapi sayang, backlightnya nggak hidup. Gitu ceritanya. Jadi untuk memperbaiki backlightnya saya menggunakan DC to DC boost converter. Akhirnya backlightnya bisa hidup. Tapi setelah saya ganti DC to DC boost converter, meskipun TV-nya bisa hidup, tapi TV-nya waktu dimatikan backlightnya nggak mau mati. Akhirnya saya modifikasi lagi
ada IC yang dilepas kemudian dijumper gitulah pemirsa, akhirnya TV-nya bisa sembuh normal dan bisa membantu pemirsa untuk jadi salah satu alternatif kalau misalnya TV-nya pemirsa di rumah rusak. Dan ya gitu ya untuk Bambang Fitriman, terima kasih sudah menonton pemirsa. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.